Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Salmiati. Bagaimana kabarnya Ibu Sri hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Salmiati. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelumnya saya Ya. ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya siang ini kepada saya untuk bisa ngobrol begitu ya. Oh oke, sama-sama Ibu. Oh iya, ngomong-ngomong, topik apa yang ingin kita bicarakan pada siang hari ini? Begini Bu, saya mempunyai sedikit permasalahan mengenai murid-murid saya. Mereka ini membuat mereka ini motivasi belajarnya sangat rendah. Ya, sangat rendah di kelas begitu Ibu, apalagi kalau saya bentuk kelompok begitu. Mereka cenderung pasif seperti kehilangan semangat untuk belajar gitu. Oh begitu ya, oh iya baik. Jadi menurut Ibu, murid-murid di kelasnya Ibu ini motivasi belajarnya rendah ya, sehingga mereka itu kurang aktif dan juga kurang semangat dalam belajar, seperti itu ya Bu Salmiati? Iya Ibu. Oke, menurut Ibu dari pertemuan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Ya, yang saya harapkan dan saya ingin saya harapkan dari murid saya ini itu karena dia kan kurang, maksudnya saya mengharapkan solusi terbaik bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid saya biar mereka semangat dan aktif dalam pembelajaran begitu. Oh iya, oke. Jadi di sini Ibu ingin memperoleh solusi ya, solusi dari pertemuan kita kali ini terkait dengan motivasi belajar murid-muridnya Ibu. Nah, menurut Ibu motivasi belajar murid itu dikatakan baik itu kira-kira seperti apa? Dan kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar murid itu dikatakan baik atau motivasinya itu tinggi? Kalau menurut saya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar murid itu di antaranya misalnya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti mempunyai kemauan yang tinggi untuk belajar. Kemudian faktor eksternal seperti kondisi lingkungan keluarga, misalnya kayak teman, lingkungan belajar yang kurang konduktif begitu Bu. Mungkin seperti itu. Oh oke. Jadi dari faktor-faktor yang Ibu sebutkan tadi itu ada faktor internal, kemudian juga ada faktor eksternal ya. Oke. Iya, Jadi iya. kalau misalkan kita ukur nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira motivasi belajar murid-murid Ibu itu sekarang berada pada level berapa? Berada di level, kan ada 10 kan Ibu ya. Iya. Menurut saya dia berada di level 6. Oh iya, di level 6. Oke, kira-kira menurut ekspektasi Ibu, harapan Ibu, murid tersebut itu idealnya itu mungkin berada pada level berapa kira-kira? Saya idealnya Ibu paling mengharapkan di muridku itu, saya ingin muridku itu ada di level 9 gitu. Oh oke. Iya baik. Nah sekarang apa yang bisa Ibu lakukan untuk sampai pada level yang Ibu inginkan itu, yaitu pada level 9? Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin saya akan merefleksikan dan saya untuk melihat apa yang menjadi kekurangan mereka kan. Iya. Saya dalam menerapkan strategi pembelajaran kepada murid saya gitu. Oh iya, jadi Ibu akan merefleksikan diri Ibu terkait dengan kekurangan-kekurangan ya selama Ibu menerapkan strategi pembelajaran itu ya. Oke, terkait dengan strategi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi seperti apa yang Ibu maksud? Saya akan mengubah model atau metode yang saya gunakan. Mungkin selama metode ini saya akan lakukan mungkin yang selama yang saya lakukan itu kurang bervariasi Bu. Iya. Ya, kurang bervariasi.
cenderung monoton sehingga anak-anak merasa jenuh untuk belajar di kelas begitu. Oh iya, baik. Nah, jadi terkait dengan metode pembelajaran, jadi seperti Ibu sampaikan tadi ya, metode yang Ibu katakan itu kurang bervariasi, cenderung monoton. Mungkin model-modelnya juga yang selama ini Ibu gunakan adalah model-model pembelajaran konvensional ya, seperti itu ya. Iya, Oke, terkait dengan metode pembelajaran, kira-kira upaya apa yang Ibu lakukan agar pembelajaran seperti yang Ibu sebutkan tadi itu bervariasi? Kan Ibu sebutkan tadi itu selama ini metode yang Ibu katakan yang Ibu lakukan itu kurang bervariasi. Nah, kira-kira upaya apa yang Ibu lakukan agar pembelajaran Ibu itu bervariasi? Adakah yang ingin Ibu eksplor lebih lanjut? Iya, saya akan misalnya kayak mendesain pembelajaran yang inovatif dengan membuat media dengan membuat media pembelajaran dalam bentuk video. Kemudian saya akan membuat ice breaking dalam bentuk games edukasi agar anak-anak lebih semangat begitu Ibu, lebih semangat, dan saya akan memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan gaya belajarnya, seperti itu Ibu. Sesuai dengan apa yang langsung begitu Ibu, kan? Iya ya, oke. Iya. Jadi dari beberapa upaya yang Ibu sebutkan tadi itu ada diantaranya misalkan mendesain pembelajaran yang dalam bentuk video ya. Iya. Kemudian juga membuat ice breaking untuk dalam bentuk games edukasi seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian juga Ibu memetakan kebutuhan murid. Nah, diantara beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi itu kira-kira mana yang menjadi prioritas Ibu yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Mungkin yang pertama yang saya lakukan adalah memetakan kebutuhan belajar dulu. Nah, itu dulu yang utama. Setelah itu baru saya merancang atau mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya itu. Oke, berarti yang pertama yang Ibu dahulukan itu adalah memetakan kebutuhan belajarnya ya. Nah, kemudian Ibu merancang, setelah itu kemudian Ibu merancang atau mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid Ibu. Nah, oke. Jadi di sini siapakah ya kira-kira yang bisa membantu Ibu agar rencana yang Ibu sebutkan tadi itu bisa menjadi lebih baik? Iya, saya akan berkonsultasi dengan teman saya, yaitu misalnya kayak Ibu Susi kan ada di sekolah, Bu Susi, terus karena beliau sudah lebih dulu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan beliau menurut saya ahli di bidang IT, jadi bisa memberikan kayak arahan kepada saya terkait dengan pembuatan video pembelajaran kepada murid saya, Ibu, gitu. Oke, baik. Jadi Ibu di sini rencananya Ibu akan berkonsultasi dengan rekan sejawatnya Ibu ya, yang ada di sekolah. Terkait dengan bagaimana cara-cara menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga Ibu berkonsultasi dalam hal menerapkan pembelajaran yang berbasis IT, mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik, kalau boleh tahu kapan waktunya kira-kira bisa Ibu laksanakan rencananya Ibu itu? Insya Allah, kalau tidak salah Ibu, secepatnya pada pertemuan berikutnya saya akan laksanakan. Oke, berarti Ibu gerak cepat ini ya. Saya salut sekali dengan semangatnya Ibu ini. Oke, baik. Sekarang kita sudah berada di penghujung sesi obrolan kita pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu apa yang sudah Ibu dapatkan dari sesi obrolan kita hari ini? Alhamdulillah, dari sesi obrolan kita hari ini saya dapat gambaran tentang upaya apa yang akan saya lakukan untuk memotivasi belajar murid-murid saya, dan saya akan lakukan dan saya akan memperoleh solusi dari obrolan ini. Itu Ibu, terima kasih. Iya, oke, baik, iya, sama-sama. Jadi Ibu akan berusaha melakukan solusi terbaik mengenai rencana Ibu tadi, memotivasi belajar murid, kemudian memberikan upaya-upaya tadi terkait dengan berkonsultasi dengan rekan sejawat, dan kemudian menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sebagainya. Oke, jadi di akhir sesi ini saya
saya menunggu cerita Ibu selanjutnya terkait dengan pengalaman Ibu dalam upaya memotivasi semangat belajar murid-murid Ibu. Sejauh mana progresnya yang Ibu lakukan. Oke, siap Ibu. Sampai ketemu lagi Ibu ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Jika dalam perjalanan saya menemui kendala, bisakah saya misalnya konsultasi ulang kepada Ibu? Oh, bisa dong. Bagaimana? Ya, oke, sangat Iya. bisa. Iya, Iya, sangat bisa. iya, oke. Jadi silakan saja berkabar kalau misalkan ada kendala yang Ibu temui, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Ibu. Nah, misalkan ada kendala-kendala Ibu temui, silakan saja hubungi saya. Saya akan berusaha untuk bagaimana memberikan solusi terbaik untuk Ibu. Kita mencari sama-sama solusinya seperti itu. Oke. Baik Ibu, kalau begitu kebetulan ini saya ada sedikit urusan. Jadi saya mohon pamit dulu ya Bu Salmiati. Nanti kita ketemu lagi pada rencana berikutnya. Apa yang sudah Ibu laksanakan nanti bisa Ibu sharing nanti ke saya. Oke, sukses selalu ya buat Ibu. Assalamualaikum ya. Semangat juga Ibu. Makasih banyak. Iya, oke. Iya. Oke.